Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto Andi Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart kredit motor. Pertama kita buka ini dulu. Ini ada flowchart kredit motor terdiri dari nasabah, pegawai, koordinator analisis kredit, proses aplikasi kredit, administrasi, dan manajer. Di sini ada mulai pegawai, lalu mengecek dokumen permohonan. Ini wawancara ini seperti menanyakan alamat, usia, nama, dan kesiapan untuk memulai proses kredit motor. Lalu pengecekan data diri dari nasabah. Setelah itu pegawai mengirimkan file kepada koordinator analisis kredit, dianalisis dan dievaluasi. Setelah itu dikirim melalui aplikasi kredit dan menunggu persetujuan. Jika disetujui, maka pegawai akan menegosiasi berupa angsuran per bulan atau per tahun itu seperti berapa saja. Jika ditolak, dokumen persyaratan dikembalikan kepada nasabah. Nah, lanjut disetujui. Setelah negosiasi ada tanda tangan sebagai tanda persetujuan. Setelah itu ada realisasi kredit dan membuat purchase order, yaitu berupa tentang angsuran dan unit motor itu apa saja. Setelah itu dikirim kepada administrasi. Setelah itu administrasi akan melaporkan kepada manajer. Lalu manajer akan memonitoring kredit. Dan pihak administrasi akan mengambil barang berupa unit motor dan dikirim kepada nasabah. Dan yang terakhir yaitu manajer setelah memonitoring kredit. Nah, selanjutnya ada diagram konteks. Nah, di sini sedikit simpel, yaitu diagram konteks seperti ini. Ada nasabah, administrasi, pegawai, dan manajer. Nasabah itu di sini sebagai data nasabah. Dan di sini permohonan kredit pada sistem informasi kredit motor. Terus ada pegawai yang bertugas sebagai mengecek data, wawancara nasabah, realisasi kredit, dan membuat purchase order. Adapun pihak administrasi sebagai persetujuan purchase order dan persetujuan pengiriman barang. Setelah itu, sistem informasi kredit motor memberikan feedback kepada manajer berupa laporan purchase order dan data nasabah. Setelah itu, manajer akan memonitoring kredit motor agar berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ada diagram zero. Nah, di sini ada diagram zero, yaitu berupa nasabah, proses kredit motor, proses purchase order, dan proses penerimaan barang, admin, dan manajer. Di sini nasabah mengirimkan data diri nasabah. Setelah itu admin memproses kredit motor dan pengecekan data diri nasabah. Setelah itu admin mengirimkan feedback, yaitu bukti kredit. Nah, setelah admin mengecek proses semuanya sudah selesai, admin melaporkan order kredit motor kepada manajer. Lalu selanjutnya manajer menyetujui kredit motor dan memberikan laporan pada nasabah berupa data angsuran kredit motor. Setelah nasabah setuju, manajer akan mempersetujui pengiriman unit motor. Setelah itu unit motor dikirim melalui pihak dealer dan diantar ke rumah ataupun pihak nasabah membawanya sendiri. Selanjutnya ada
use case. Nah, di sini teman-teman saya membuat sedikit simple, semoga bisa dipahami. Nah, di sini saya bikin nasabah, admin, manajer. Oh ya, maaf, ini lupa dulu. Maaf ya teman-teman, saya tambahkan. Nah, di sini ada nasabah, admin, manajer, dan pihak dealer. Di sini nasabah itu ada data diri nasabah, permohonan kredit, dan menerima unit motor. Admin ada data diri nasabah, proses, tanda tangan, laporan, dan seterusnya seperti ini manajer dan pihak dealer. Maksud dari ini adalah nasabah memberikan data dirinya, dicek oleh admin, diproses pengkreditan motor itu. Setelah itu tanda tangan persetujuan kredit motor dan laporan motor. Setelah itu admin akan mengirimkan kepada pihak manajer agar menerima dan mengecek laporan kredit motor. Setelah itu menerima data diri nasabah. Setelah itu menyetujui pengiriman unit motor pada nasabah. Yaitu manajer menyuruh pihak dealer untuk menyerahkan unit motor kepada nasabah. Dan nasabah pun menerima unit motor yang telah dikredit. Baik, yang terakhir ada normalisasi diagram. Seperti ini. Nah, normalisasi diagram seperti ini. Saya membuat 3 saja. Di sini ada berupa konsumen, admin, manajer, dan transaksi kredit motor. Di sini konsumen ada ID nama konsumen dan varchar. Jadi varchar ini seperti kata utama. Ketika kita mengetikkan nama konsumen, setelah itu langsung muncul nomor KTP, alamat, jenis kelamin, usia, dan gaji bulanan. Maksud dari INT ini adalah maksimal kata, maksimal huruf ada 16. Ini ada maksimal huruf ada 50. Begitu pula sama dengan admin. Ketika kita menulis nama admin yang memproses transaksi kredit motor ini akan terlihat seperti usia, alamat, jenis kelamin. Seperti itu. Tidak ada gaji bulanan di sini karena ini hanya proses untuk kredit motor, transaksi kredit motor saja. Begitu pula dengan manajer yang sama dengan admin, ada ID nama manajer, jenis kelamin, usia, dan alamat. Baik, segitu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada yang salah pun, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.